Bismillahirrahmanirrahim. Masih Bunda Lina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat ya. Semangat itu 50% keberhasilan, kemauan 30%, action 20%. Kalau itu kita lakukan, maka 100% mimpi-mimpi kita akan terwujud. Tepuk tangan untuk kita semua. Nanti dibantu aja slide ya. Soalnya ininya enggak jelas kalau ini jelas. Yang belum tepuk tangan itu berarti hidupnya masih banyak masalah ya. Karena belum bisa berekspresi. Yang kami hormati pimpinan cabang dari Muhammadiyah, Ngagel dan jajarannya. Ngagel Pak ya, masuk Ngagel. Dan Pak Yono selaku kepala sekolah, Mas Heru dan juga Ustadz Ustazah dari sekolah kreatif yang menurut saya ini spektakuler. Tepuk tangan untuk kita semua. Pertama-tama kita bersyukur terutama untuk ayah bunda ya yang luar biasa. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini bersilaturahim sekaligus berhalal bihalal dan kita saling sharing, saling berbagi setelah kita melewati dua kejadian besar yang luar biasa yaitu pandemi dan pasca Ramadan. Mudah-mudahan kita insya Allah ke depannya tambah sehat, tambah sukses, tambah bahagia dan tambah berkah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh sahabat, keluarga dan umatnya insya Allah termasuk kita-kita ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, panggil saya Pak Agus gitu aja. Saya bekerjanya di Dr. Sutomo di bagian penyakit-penyakit terminal. Saya sudah 27 tahun di paliatif. Paliatif itu artinya dari kata palium, yang artinya jubah atau mantel, melindungi seseorang dari hujan, dari panas dan lain sebagainya. Tapi dari sisi kesehatan, itu melindungi seseorang dari penderitaannya. Nah, penderitaan seseorang itu dari 5 aspek, 5 dimensi yang membentuk manusia, yaitu fisik, psikologis, sosial, kultural, spiritual. Makanya kalau sehat itu bukan hanya sehat jasmani, rohani, ada sehat sosial, mau kumpul-kumpul itu berarti sehat sosial. Sehat kultural, ya dia makin toleran dan sehat spiritual. Nah, kalau mengobati seseorang itu tidak secara keseluruhan, 5 aspek tidak tersentuh, maka sulit untuk sembuh. Makanya holistik, interdisipliner, multiprofesional, multimodalitas, servisnya harus champion. Sekarang saya mengembangkan namanya service of happiness, bagaimana membahagiakan klien kita. Itu masih belum banyak keluar. Yang banyak sekarang kalau excellent itu hanya puas, itu umum itu. Tapi kalau cepat, handal, akurat, mampu dipercaya, perhatian. Tapi sekarang service of happiness, berarti kita harus bahagia dulu. Kita harus punya the power of happiness, baru bisa membahagiakan orang lain. Kalau kita masih banyak masalah, masih sensi ya dan lain sebagainya, nggak bisa membahagiakan. Nah, membahagiakan orang lain itu semua orang yang berinteraksi dengan kita. Bukan hanya kalau saya dokter, pasien dan keluarganya, tapi di rumah marah-marah sama anaknya, ya, musuhan sama tetangganya tapi kepada semua orang yang berinteraksi dengan kita, itu kasih kita servisnya harus happiness, ya, the power of. Jadi the power of mindset, the power of optimism, the power of personality, the power of happiness itu banyak belum keluar semuanya. Sehingga kita berkutat dengan banyak masalah kita sendiri. Ya, nanti kita uraikan. Nah, sekarang sehat jasmani rohani itu bagaimana? Apalagi tingkatkan prestasi. Untuk prestasi itu dia harus tahu bakatnya bagaimana. Kemudian harus dia tekun, harus ada pendampingnya, harus fight. Ya, harus fight. Ya, full energy, innovation, good communication, honesty, truth direction. Harus fight. Ya. Nah, ini mak-maknya ini, bapak-bapaknya ini harus betul-betul menjadi orang tua yang berqualified ya, seperti yang ada di tempat ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Next pertama. Nah, sekarang ini pandemi menuju endemi ya. Makanya kita bersyukur. Bersyukur itu ada 4, bil lisan, bil kolbi, bil arkan, bin amwal. Tidak bisa saya uraikan. Karena menguraikan waktunya
6 jam itu tidak cukup ya, 1 hari itu tidak cukup. Kalau saya memberikan training itu 1 hari nggak cukup ya. Nah, mulai dari adanya pandemi itu health shock ya, kaget semuanya, nggak tahu semuanya. Makanya nggak usah gegeran ya. Saya sendiri itu terkaget-kaget dengan adanya virus itu ya. Sampai terakhir ini saya sudah tidak ada teman-teman saya ya. Dulu saya kalau sholat itu duhur berjamaah. Sekarang tidak ada, sudah dipanggil semuanya. Profesor, kompresor, provokator tuh amblas kabeh ya. Apalagi sing gak ono virusnya langsung kik mati ya. Ya. Imun sistem itu sangat individual. Ya, sangat individual. Kedua, spesifik dan unik. Orang yang badannya besar belum tentu imunnya kuat. Badannya besar, goes, olahraga, gizinya bagus, belum tentu imunnya kuat. Kalau dia di rumah masih takut sama istrinya, itu imunnya anjlok. Makanya ya, saya punya pasien kecil aja imunnya kuat. Saya tanya, Sitinya 16 sampai tak bimbing 45. Ibu ini apa kegiatan? Ternyata ahli baca Al-Quran. Tenang, cemas. Yang bahaya itu cemas, ketakutan berlebihan. Ya, makanya orang yang ada cemas, takut, dipendam, itu risikonya kalau tidak jantung ya kanker. Tapi kalau kakean komentar, risikonya stroke. Akan ngomong, mati ya. Makanya Rasulullah ngajari proporsional, ya, profesional, proporsional, pasti jadi, ya, gitu, ya. Jadi, lah sekarang dampaknya stres bagaimana Pak Agus? Multiple stres. Kondisi pasca pandemi itu dahsyat sekali itu. Jangan dikira pandemi itu masalah yang dahsyat itu. Ramadan juga luar biasa. Kita sudah lulus 2 sertifikat. Jangan sampai ke depan kita tidak makin sehat, tidak makin sukses, tidak makin bahagia, dan tidak makin berkah. Tepuk tangan untuk kita semua. 2 sertifikat loh, langsung dari owner kita. Ya, makanya luar biasa. Stresnya berat. Kalau orang hidup tidak mau stres, ya mati aja. Selama hidup pasti stres. Itu pentingnya bagaimana merubah stres menjadi sukses. Kita harus punya mental sukses. Namanya osmit, optimis, semangat, mau berubah, inovasi, dan tulus ikhlas. Gitu ya. Apa cirinya orang stres itu Pak Agus? Kalau dijak omong itu rodok gak respon. Jadi kalau ibu ketemu orang-orang dijak omong kok rodok gak ngeh, itu efek dari stres. Tapi ada juga yang gak dijak omong tapi ngomong terus, itu stres betulan itu ya. Jadi pandemi ditarik, kita endemi, tapi tetap optimis, waspada. 6 power of life ini yang penting. The power of optimism, the power of personality, the power of togetherness, kebersamaan ini. Tahun-tahun sebelumnya tidak mungkin bisa seperti ini, ya, karena ini sudah menurun, belum hilang tapi menurun. Dan yang tipe sekarang ini, kalau Omikron kemarin tidak sampai tenggorokan, kalau sekarang ada gejalanya itu di mata merah, ya. Kemudian yang paling menonjol adalah tidak ada nafsu makan. Jadi kalau ada ketemu bapak-bapak kok tidak usah nafsu makan, diem, ya. Tapi tidak ada batuk pilek, itu biasanya bojone kereng. Ya. Kalau ada bapak-bapak kok diem aja, itu biasanya bojone kereng, ya. Hati-hati itu ya. Cirinya kalau ada bapak-bapak yang suka marah-marah di kantor, itu biasanya takut sama istrinya kalau di rumah. Tapi kalau ada di kantor kok diem aja, itu berarti hidupnya tertekan. The power of togetherness, the power of innovation, the power of opportunity, the power of niat. Ya. Nah, yang penting life rescheduling kita. Jadi sekarang ini enggak usah dipermasalahkan, ada yang pakai masker, ada yang enggak masalah. Yang penting aman. Aman itu 5, disiplin protokol kesehatan, vaksin booster, banyak vitamin mineral, dan banyak doa dan sedekah. Wes aman. Wong kita pakai masker itu salah satu jeweran dari Allah bahwa ojo kakean ngomong, ojo mangan, naik, ya. Ini di stop sama Allah karena dibilangi temennya ndak bisa, ya. Itu makanya ndak masalah. Masker ini bukan untuk COVID dok, TBC masih urutan kedua, ya, di Asia.
virus-virus lain masih banyak, nggak masalah, biar. Kita itu diingatkan, makanya enggak usah gaya lagi. Dampak dari pandemi itu yang banyak sama emak-emak, 71% dampaknya, 29%. Kenapa emak-emak? Lah pekerjaannya ngeluyur, ngerasani wong, ngerasani gini, mangan, kuliner aja. Nah itu di stop sama Allah. Nanti diingatkan sama Allah. Ayo, kalau udah kerja lupa keluarga. Itu tidak boleh, makanya work from home. Mak-mak ini pernah ngalami itu, daring. Betul ya? Stres enggak itu? Stres? Enggak. Nah, bagus kalau enggak stres ya. Tapi enggak mungkin. Kalau enggak stres enggak mungkin ya. Impossible ya. Jadi pandemi itu menyuruh orang kembali ke rumah itu biasanya ya kita tahu bahwa kita diingatkan sama Allah. Bahwa kalau ada suami yang sukses, pasti ada istri dan anak-anak yang selalu mensupport. Itu intinya. Ya. Tapi kalau ada istri yang sukses, itu biasanya ada suami yang stres. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pandemi, pasca pandemi yang bahaya apa? Jantung. Termasuk sopir saya juga meninggal mendadak. Kemarin saya besuk 2 orang, satunya kena kanker liver, satunya kena jantung. Umur 40 tahun. 40 tahun pulang dari mudik, makan, jantungku kok enggak enak ya. Langsung dibawa ke rumah sakit, di jalan sudah meninggal. Kenapa kok begitu? Cemas, takut bertahun-tahun. Kedua di rumah, itu jantung kardiomiopati, enggak mau bergerak. Jantung yang normal seperti panjenengan semua ini kan, ini wajah-wajah istiqomah ya. Saya lihat wajah-wajahnya ini wajah-wajah surgawi. Insya Allah yang dapat malam Lailatul Qadar. Kok tahu Pak Agus? Orang kalau ikhlas antara hati, ucapan dan perilakunya sama, itu muncul di auranya. Mesti wajahnya glowing. Tapi ingat, di balik wajah istri yang glowing pasti ada suami yang golong koming. Orang itu loh, sebelum pandemi itu kan, saya bagian pengamat kan. Sebelum pandemi itu loh saya lihat karyawan-karyawan, orang-orang yang mau ke mall, kemana-mana, mau pergi, alah, parkir sepeda motor, seret, mana ya nggak langsung masuk, mesti buka tasnya, seret ngambil barang terus. Setelah itu enggak masuk, dimasukkan plek, terus ngambil HP. Baru masuk. Lihat ya, setelah pasca pandemi lihat, kalau ada ibu-ibu atau siapa saja melakukannya kok alon, iki stres. Ya, karena mikir kabeh, ya wedi, ya mikir anake, ya kabeh. Itu otaknya cemet. Ya. Tapi saya lihat ibu-ibu di sini orangnya lillahi ta'ala. Sip, bagus. Melakukannya lo nginclik ini. Itu enggak punya beban. Suara jantung ya gitu. Kalau jantung yang istilah pilar dijaga, kepada Tuhannya dia dicintai, kepada sesama dia tidak ada musuh, tapi orang itu ahli menolong, suka sedekah. Itu suara jantungnya seperti jarum jam. Dek, 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 dek. Nah ibu-ibu tak periksa kok. Ini biasanya masih punya cicilan Tupperware. Bapak Ibu. Ya. Nah. Makanya kita ini enggak usah sekolah dokter, beli stetoskop 50.000, 100.000. Periksa sendiri. Aku ini cemas, aku ini galau, tak aku sudah istiqomah. Ada suara jantung yang gini, berdek-dek hilang. Berdek-dek hilang. Ini biasanya pernah terpapar COVID. Satu suara jantung yang long COVID adalah atrial fibrilasi. Berdek-dek hilang, berdek-dek hilang. Persis suara jantung orang yang selingkuh. Berdek-dek hilang, berdek-dek hilang, berdek-dek ketemuan langsung mati. Nah, tapi yang kena dampak pandemi itu bagaimana? Jantungnya bradikardi. Berdek-dek, berdek-dek, berdek-dek. Kalau ada tipe bapak-bapak yang diem aja,
terus jantungnya nggak enak, tolong ibu-ibunya nek manggil ojo banter-banter. Pas dredeg deg 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 ya kaget sret langsung loh, tak panggil kok mati karena jantungnya dredeg. Makanya kalau untuk mengembalikan jantung yang aktif lagi, alhamdulillah sudah kumpul-kumpul, tapi jangan lupa minum kopi. Kopi itu punya efek inotropik sehingga jantungnya sampai muncrat kabeh. Kopi itu mengaktifkan otot jantung, tapi ibu-ibu jangan banyak-banyak, maksimal 2 gelas ibu-ibu. Kenapa? Akan mempercepat osteoporosis. Kalau bapak-bapak batasnya 5 gelas 1 hari. Jadi kalau bapak-bapak pagi sore, ya bagus, NS stimulan, seger lagi dan lain sebagainya. Dan kopi adalah antioksidan yang bagus untuk livernya. Itu panjenengan ya, kopi bagus ya. Pakai gula enggak pakai gula terserah, pokok kopi. Kedua, kalau menguatkan jantung apa? Ibu-ibu yang tahu, makanlah coklat. Coklat itu menguatkan jantung. Jadi kalau anaknya bawa coklat, yo ojo keno anake kabeh yo ngicipono gitu. Ketiga apa? Kacang. Jadi kacang godok, kalau panjenengan 1 hari 1 gegem, itu menguatkan jantung. Karena di situ ada zat namanya arginin. Terutama kacang godok yang ada kulitnya, bukan kulit luar. Kulit ari-arinya itu mengandung arginin. Itu menguatkan jantung. Tapi cocok sak gegem. Kalau sak black cekot-cekot sampean. Nah, makanya enggak boleh overthinking, overweight, overacting. Itu enggak bagus. Over itu enggak bagus. Makanya Rasulullah selalu sedang-sedang saja. Gemuk bagus makmur. Kegemukan 32. Kurus bagus langsing. Kekurusan, stunting, cacingen, TBC, dehidrasi. Nah, ya. Makanya kalau Allah itu selalu adil. Kalau ada istrinya gemuk, mesti suaminya bungkring. Karena orang gemuk itu mesti emosional, cerewet dan lain sebagainya. Jadi cirinya orang gemuk itu mesti ngomongnya akeh. Ya, itu. Lah orang gemuk itu karena apa? 1, minum air es. Karena air es itu menurunkan sistem imun, kedua langsung masuk jaringan. Makanya di musim pergantian iklim seperti ini hindari air es. Cukup air biasa atau syukur-syukur air hangat. Kenapa air hangat? Meningkatkan imun. Kedua membersihkan lendir di tenggorokan. Kedua merangsang peristaltik usus sehingga beraknya gampang, orang itu seger lagi. Kedua apa? Berkeringat, itu melunturkan lemak kita. Hangat. Ojo air nek melocot lambemu. Ya, jelas ya? Nah, makanya harus tahu kita ini diberi sistem mekanisme untuk tahu, makanya pentingnya emotional balancing, emotional detox, emotional wellness. Dan saat ini saya memberikan namanya emotional booster. Bukan hanya vaksin yang di booster, tapi mental kita harus di booster. Karena ada istilah banyak orang sehat, tapi dia ada orang tidak sakit. Ini kan datang tidak sakit, tapi belum tentu sehat dia. Kenapa? Mentalnya down. Ini yang harus kita bangkitkan. Maka dari itu tidak usah sensi lagi, tidak usah alergi kritik lagi. Ya, orang yang hebat adalah orang yang mau Jadi 2 kejadian pandemi dan puasa itu untuk introspeksi diri. Orang yang hebat adalah orang yang mau introspeksi diri, mau nerima kritik dari siapapun, mau melakukan perubahan menjadi lebih baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Orang-orang yang bermasalah itu biasanya cirinya 1, dia egois. Orang egois itu rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia. Jangan merasa dirinya bisa mengatasi semuanya. No way. Kalau pengen bahagia itu sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Memaafkan, mengalah, mempermudah, menolong, membahagiakan, itu sehat semuanya. Kita ini egois, tidak percaya. Coba kalau foto, seret, mesti yang dicari fotonya kita sendiri. Masa ada lihat koncone, tidak ada fotonya kita. Nek pas fotonya apik mesti share ya, share, kirim. Coba nek gambarnya elek, pas elek, delete, hapusen.
Loro nek egois orang ini. Ayo egois kita turunkan. Kita menganggap sesuatu biasa aja. Wong hidup itu ndak usah gumunan, ndak usah gelonan, jangan guyonan. Ada pertanggungjawaban. Guyon boleh, tapi jangan guyonan, jangan dibuat main-main. Kita ini hidup serius ini. Ada pertanggungjawaban. Makanya ego kita turunkan. Bagaimana caranya? Kalau pas gambar sret elek, gak apa-apa wis kiri menai. Ono sing ayu ya ono sing elek. Enggak ada masalah. Ya. Yang kedua, orang yang bermasalah itu biasanya dia kalau makan mesti sendirian, gak pernah ngejak koncone. Ini orang. Jadi dia pengen ditraktir orang tapi gak tahu nelaktir belas. Ini orang bermasalah. Ya. Yang ketiga, orang itu nek dimintai sumbangan, urunan, mesti bulet ae alasane akeh. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan banyak mengeluh dan kikir. Kalau orang yang cerdas, mengeluh ganti bersyukur, kikir ganti dermawan. Orang dermawan itu tidak selalu dengan duit, dengan senyum, berkata yang baik, dengan nasihat, dengan ide. Semua perbuatan baik yang Allah ridho itu masuk sedekah. Ya. Tapi di sini saya lihat ibunya bagus-bagus. Surgawi wajahnya. Orang surgawi itu saya lihat sepintas kelihatan. Makanya saya ketemu Mas Heru. Oh Mas Heru cocok be aku. Tak lihat dok dia. Saya lihat saya ini kumpulannya 27 tahun dengan orang-orang yang sakaratul maut. Jadi tugas saya ada bagaimana orang itu tidak menderita, orang itu semangat lagi dan bagaimana dia siap kalau sewaktu-waktu dipanggil sama Allah. Jadi saya melihat orang tahu, oh iki sik wedi ambek bojone. Oh iki kakean utang. Oh iki ngamukan nih. Orang yang sering kepalanya pusing, migrain, ya, paru, migrain itu namanya. Gangguan saraf ke-8. Kalau nyeri pengen dibenduk-benduk no, ya. Orang ini biasanya pikirannya mek duwe ae, proyek ae, bonus ae, itu migrain. Kalau vertigo ini pernah terpapar COVID, vertigo, berputar. Tapi nek yang ngene Pak Agus bagaimana Pak Agus? Biasanya kolesterolnya tinggi. Ya, suka marah-marah. Ya. Nek ngene ya apa Pak Agus? Iki duwe ente. Gak duwe blas sing ngene iki. Sama panjenengan kalau melayani suami pelayanan kan ada 4, separuh hati, seperlu hati, sesuka hati. Kita harus sepenuh hati. Kadang-kadang tanggal 1 sampai 10 nek gak eno kopi bojone, itu ngudeke halus, gak muni. Di atas tanggal 20 klotak. Itu stres itu berarti. Cuci ya gitu. Sret biasanya enggak ono suarane. Iki emberet suwadu iki kabeh. Nah, itu stres. Ada enggak yang gitu itu? Oh, gak ngaku berarti macam enggak jujur. Orang yang baik adalah orang yang jujur. Orang yang tidak menipu, apa adanya, ikhlas. Pasti dia sehat, penyakitnya yang keluar hormon endorfin. Makanya panjenengan gini, Mbak, mohon maaf ya. Sama-sama wis gak ono apa-apa. Itu kortisolnya langsung nutup. Yang muncul adalah endorfin. Endorfin itu kekuatannya 300 kali morfin. Jadi tidak ada nyeri. Kalau ada orang nyeri-nyeri di lututnya, di kakinya, dimanapun, orang itu biasanya pendendam. Ngamuan. Sehingga tulangnya keropos. Kortisolnya masuk, tulangnya dimakan. Kalau panjenengan kan enggak memaafkan. Maafin ya Mbak ya. Sama-sama enggak apa-apa. Makanya orang yang bagus itu bibirnya lebar. Ya apa Mbak kabare? Alhamdulillah. Ada tak orang gini takoni, Mbak ya apa kabare? Alhamdulillah. Sama orang kalau ikhlas, Mbak maafin ya, sama-sama enggak apa-apa. Mangane ojo dibaleni ya, sampean diomong itu enggak ikhlas berarti. Ya. Ayo kita punya mimpi lagi, dreams, inspire. Banyak orang enggak punya mimpi. Termasuk mahasiswa saya. Saya kan ngajar S1, S2 ya, dan saya tanya, mimpimu apa? Aku enggak punya mimpi Pak Agus, aku gelending aja. Hidup kok gelendang. Kamu itu orang baik, beriman dan bertakwa. Kalau kamu punya mimpi berdoa kepada Allah itu sungkan enggak nuruti. Makanya dulu saya punya mimpi, anak-anak kasih mimpi Pak, tanya Pak nomor 1 pelajaran, mimpimu apa? Saya dulu pengen jadi RPKAD karena bapak saya angkatan darat.
Kan dulu ada pasukan gerak cepat RPKAD, zamannya Sarwo Edi. Tapi SMP berubah karena usumnya Pele. Saya pemain sepak bola. Saya ini juara sembarang, Bu. Adzan juara, nyanyi juara, wudu juara, tenis juara, bulu tangkis saya juara. Apalagi sepak bola. Ya, saya striker dulu. Loh, saya angkatannya Mustaqim, betul. Makanya saya seneng naik sepak bola. Oh, iki. Orang Indonesia kan aneh, di depan gawang sendirian. Tapi enggak bisa masuk. Kenapa? Kurang tenang. Kedua, kurang percaya diri. Ya. Kedua, egonya masih tinggi. Orang yang baik itu kalau dia mendahulukan orang lain, sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Orang yang bermasalah itu biasanya mengeluh, menyalahkan si A, si B, si C. Itu orang bermasalah itu. Kalau kita tidak cocok dengan orang, tidak apa-apa. Aku tidak cocok sama si A. Saya tidak cocok dengan suami saya. Tidak masalah. Suami dari kanan, kita dari kiri. Berbeda. Ayo sarapan. Ngobrol. Ya apa solusinya? Fair. Yang masalah itu kalau aku gak cocok ambil iku, yo gak cocok ambil iku, yo gak cocok ambil iku, yo gak cocok ambil iku. Nah terus cocok ambil sopo. Apa orang ini jelek semuanya? The power of mindset. Mindsetmu rubahan dulu. Sejelek-jeleknya orang pasti dia punya kebaikan. Sebaik-baiknya orang pasti dia punya kekurangan. Yang baik kumpulkan, yang kurang kita atasi bersama-sama. Tepuk tangan untuk kita. Sehingga tidak usah takut sama makanan. Makanan itu 20%. Pikiran dan kelelahan. Hati bersih dari penyakit hati, aides, muter, angkuh, iri, dengki, egois, sombong, mudah tersinggung, mindsetnya positif, ucapannya bagus, actionnya bermanfaat. Sehat, bahagia. Ucapannya jangan keluar negatif. Bu, ayo kita mengerjakan ini. Yes, oke, semangat. Insya Allah. Tapi yang banyak keluar, bu, ayo mengerjakan ini. Kaiso, angel, repot, sulit. Negatif itu, negatif word. Apalagi saya ngomong, ayo kan ini, enggak bisa. Ruwet. Mana orang seneng? Pekerjaan ya gitu. Iki lah pekerjaan, itu bagianku. Iki duwe modun, ana iku melok aku tak tanda tangan. Koclok. Mental broker, mentalnya harus worker. Iki lah pekerjaan. Ayo kita kerjaan bersama-sama. Ada rezeki, alhamdulillah. Kalau enggak ada, itu sedekahku. Tepuk tangan untuk kita. Solusi itu sedekah. Makanya zaman sekarang ini syukur, sabar, sedekah. Rasulullah mengatakan orang yang ahli sedekah maka dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat dengan Allah dan dekat dengan surga. Orang ahli sedekah itu besok tamu Allah pertama kali karena itu implementasi daripada takwa. Alladzina yunfikuna fis sarri wad dharra, peduli, wal kadzibinal ghaidh. Dia bisa menahan amarah, peduli, wal afina anin nas. Dia memaafkan kesalahan orang lain. Makanya kalau ada orang males ini. Kalau begini, rezekinya tertutup. Harus begini. Apa yang bisa saya berikan? Saya sehat ini triliunan loh ini. Bukan miliar. Ini diamanai Allah triliunan. Kok bisa Pak Agus? Lah orang ganti lutut. Total knee replacement. Ini Profesor Dwi Korai. 150 juta ini. Kalau 200-300 juta. Staf saya kemarin lututnya enggak tuh ada masalah, mek dikeruak gini dong. Sret. Saya lihat jahitannya, sret. Butris, berapa Butris? 40 juta Pak. Itu pentingnya ilmu. Orang ngangkut batu dari kali ke atas, satu hari paling 100.000. Orang ngambil batu diginjel 30 juta. Makanya jangan sampai ada yang ahli ngangkat batu di kali terus jopok batu diginjel. Jupun watu kunang diginjel, terus atik pacul ngene, mati pasien ini. Itu pentingnya ilmu, ya makanya sekolahkan yang pinter di SD kreatif ini. Tepuk tangan untuk kita. Jadi tidak rugi panjenengan, ya. Ayo sudah sekarang ya, oke ya. Nah, yang penting kita tetap mental sukses, produktif. U3, yuk update, belajar lagi. Saya itu loh 60 tahun, pangkat 4E. Sekolah lagi. Karena banyak ilmu yang nggak tahu saya.
Saya harus belajar, apalagi ilmu agama. Makanya waktu pandemi semua stres. Saya tutup HP saya buka Al-Quran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi karena sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya itu amat sulit kecuali orang-orang yang khusyuk. Hati-hati loh main HP. Banyak orang-orang sekarang kualitasnya menurun gara-gara HP. Saya enggak mau, no way. Orang-orang boleh Pak Agus kok angel, enggak masalah lewat manajerku. Aku enggak sibuk dengan ngurusi HP. Ya, saya enggak mau ninggalkan surat-surat cintanya Allah. Enggak mau saya. Saya harus perdalam Al-Quran. Saya harus sering baca Al-Quran dan lain sebagainya. Saya kembalikan, nangis. Saya kalau belajar sampai 2:30 itu sendirian nangis saya. Karena saya belum bisa mengimplementasikan apa yang ada di Al-Quran. Makanya sekarang saya backingnya harus Allah. Bisnislah dengan Allah dan lakukan bersama-sama, berikhtiar bersama-sama. Saya bisnisnya sama Allah. Saya mendirikan TPQ, mendirikan rumah tahfiz, ya, menyelesaikan masjid-masjid yang belum selesai. Nyata hasilnya. Tapi kalau bisnis ini, wah banyak yang tertipu dan lain sebagainya. Nah, saya yang pasti aja, ya, sama Allah. Upgrade, dulu suka marah-marah. Ada ibu-ibu yang telinga 2, mulut 1, good communication is good listener. Tapi tidak banyak yang bisa mempraktekkan. Anaknya lapor, Bunda, aku ada cerita, gini. Kita mikir, loh api, langsung sebutan. Setuju Bunda, Bunda mendukung. Bunda setuju, Bunda berdoa ya, mudah-mudahan apa yang ada di angan-anganmu tercapai. Oke, tas. Itu yang bagus. Tapi banyak yang begini, Bunda aku udah cerita, gini, belum selesai ceritanya. Ngerti, Bunda ngerti, faham, Bunda faham. Jadi besok anaknya datang seret, kamu tidak ada cerita? Enggak, Bunda sudah faham, sudah ngerti, sudah faham. Tidak menjadi pendengar yang baik. Ya, padahal dikasih telinga 2, mulut 1. Sekarang mulutnya ditutup, tinggalannya mendengarkan saja. Makanya sekali lagi jangan membenci tapi memuji, jangan mengejek tapi mengajak, jangan memukul tapi merangkul, jangan menghujat tapi mendekat, jangan destruktif tapi inovatif, jangan membentak tapi berkata yang lunak, yang bijaksana. Tepuk tangan. Kalau komunikasi awali mohon maaf, menurut saya kok begini. Kalau selesai ya matur nuwun. Jadi Bunda sama anaknya, mohon maaf ya nak ya, Bunda sering marah-marah. Mulia itu. Bukan turun nilainya, mulia di hadapan Allah. Kan sedikit-sedikit kamu mesti tidak nurut sama mama. Kamu. Ini anaknya Allah ini, bukan punya panjenengan. Ya, terus bermasalah. Kemarin ada ibu-ibu kena osteosarkom di sini. Ketemu saya, wis seneng kembali bisa umroh dan lain sebagainya. Saya tanya gini, Bu, dulu sebelum keluar kankernya yang sarkoma itu berarti tidak mempan diobati apapun. Baik kemo, sinar tidak mempan. Sarkoma kan. Hati-hati kalau ada sarkoma itu bahaya. Saya tanya, Ibu dulu ada ndak enak dengan siapa? Jujur dengan saya. Mesti ada pemicunya, termasuk kanker payudara ya begitu. Dengan suami saya Pak Agus. Ya sudah, jangan diulangi lagi. Panjenengan ndak enak dengan suaminya tapi ndak mau terungkapkan. Itu selnya tertekan. Jadi proses sel menjadi kanker itu prosesnya puluhan tahun. Jadi orang kena diabetes, kena jantung, itu sudah lama prosesnya. Mana ada warning, ada alarm. Oh badanku kok sakit, ya istirahat toh, capek istirahat toh. Loh aku duitku kok angel, ya sedekah. Loh teman-temanku kok pergi semuanya, perubahan sikapmu. Ada warning, orang enggak mau ngaji. Glendeng dipikir awake bener dewe. Dikasih masukan. Bunda itu kerja sampai sore ya enggak apa-apa, tapi inget toh anakmu, video call kan bisa sih Bunda. Gak iso gitu ya, sekarang ini ada target, aku ini sumpek, ayo gak usah melok-melok ngatur, tak kerumus lambemu pisan kok. Malah Bapak R ngomong malah diancam, ayo ngomong apa mana sampean? Mati. Makanya kalau ada istri yang sukses, mesti biasanya suaminya mati duluan, sering. Ya, kita harus upload, kita harus tahu diri. Kalau panjangan pengen enak misalnya sukses, sekarang istri itu kan banyak yang sukses ya toh, tambah dagangannya laku, karirnya meningkat, deketi
Suaminya mek lulusan SD, ya aku meningkat ya, ini jabatanku, amanahku tambah berat. Aku mohon doa restumu ya. Tangannya malah dicium. Karena kata Allah, aku ridho kalau suamimu ridho. Pernah nyium tangannya suaminya. Manggil suami dengan nada keras, ya ringi ya. Gendengnya bocor lho, munggah apa? Ojo turu ae. Nah, kadang-kadang gitu, hati-hati loh sama suami itu. Saya bukan menyudutkan perempuan, suami ya gitu, jangan egois, ya. Bahagiakan suami istrinya. Kalau membahagiakan istri hanya dua, kasih sayang, kasih duit, ya transferan. Next, nah, next. Saya ini 3 tahun seperti ini, coba bayangkan macam. Staf saya 50% terpapar, teman saya sudah tidak ada semuanya. Yang 1 jam, yang 3 jam, 1 hari, 3 hari, paling lama 44 hari. Jantungnya kena, diabetesnya naik, otaknya lupa, lumpuh dia. Saya begini. Jadi kalau saya kan jalurnya dulu seluruh Indonesia, sekarang hanya kan rumah sakit, rumah 2 tahun lebih. Panjang pernah ngalamin ndak sing musola innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernah ngalamin. Apa ndak tegang saya? Pak aku stres. Jadi kalau saya pulang itu seperti coro. Jangkit langsung masuk rumah. Enggak. Di depan itu sudah istri sama anak wis mbak semprotan. Saya di stop seret langsung semprotan. Yes, nih. Elek. Lah ya apa virusnya tinggi di rumah sakit? Yang meninggal 30-40 hari tiap hari. Turun dari mobil, kik. Mau daftar, kik, mati. Keluar dari kamar mandi, kik, mati ya. Badai sitokain. Apa ndak ngeri? Keder. Betul. Setelah itu saya harus keramas. Baju sudah langsung masuk tempat cucian. Keramas baru ketemu keluarga. Saya terima dengan ikhlas demi kesehatan saya dan keselamatan keluarga saya. Banyak yang satu keluarga habis gara-gara ketularan lewat pembantu, lewat anaknya ketemu temannya OTG terus masuk, ada mbahnya kena semuanya. Ada saya merawat satu keluarga, rumahnya besar, hanya ditinggali 1 anak dok. Kebetulan anaknya sedang di pondok, yang di rumah habis semuanya. Pelajaran itu, makanya pernah yang terpapar sekarang sembuh, itu nyawa kedua. Jangan sampai saudara mengulangi lagi, harus sehat, harus sukses, harus menjadi orang yang baik. Karena ada yang OTG itu, ya. Nah itu. Nah, ibu saudara sekalian, kalau umur 50 sebelum saya lupa, 50-60 tahun sering jantungnya bermasalah. Betul ya? Ada rasa gak enak dan lain sebagainya. Idealnya memang harus bawa ISDN, isosorbit dinitrat yang taruh di bawah lidah. Tapi kan kita enggak care dengan obat-obatan. Maka langkah yang pertama adalah batukkan. Karena batuk itu merangsang saraf parasimpatik sehingga jantungnya berdetak dengan baik. Makanya ibu nek dirasani orang enggak usah sewot, watu oe nang ngarepe. Cek kroso deh. Ya. Kadang-kadang kan dirasani orang malu diem. Oh enggak ono apa-apa kok malu meneng gini. Wah, untuk apa? Biasa. Saya ketemu orang sikapnya enggak bagus, bicaranya enggak enak, saya pergi. Padahal saya mau ngasih duit ini, mau ngasih rezeki, mau ngasih informasi. Karena dia sikapnya enggak bagus, bicaranya enggak enak. 1 orang datang lagi dia enggak berubah, 3 orang dia enggak berubah. Maka orang yang sikapnya enggak bagus, bicaranya enggak enak, orang itu enggak ada teman, enggak ada rezeki, hanya menunggu sakit saja. Tepuk tangan untuk kita semua. Makanya kalau ngomong sama orang jangan ditarik. Ini menyinggung perasaan. Tapi ojo ngomong ono mbak. Ilmune ndek biasa aja, ada apa? Ada apa? Padahal gak ngerti apa-apa saja nih. Next. Stres. Distres itu yang bahaya. Tapi kondisi saat ini adalah super stres. Super stres loh ini. Next. Ini loh macamnya stres. Work stressing. Berapa yang di PHK? Financial stressing. Teman saya bergerak di real estate, sekarang uangnya di bank diblokir, karena tidak bisa bayar utangnya. Coba bayangkan, tidak bayangkan sampai segitu. So, this is stressing.
Penyakitnya tumpuk-tumpuk. Tapi karena Ramadan banyak selesai. Diabetes tipe 2 itu kan 3. Emosional, makan amburadul, malas olahraga. Kok bisa membaik Pak Agus? Nah Ramadan itu tidak boleh marah. Makannya teratur, buka sama sahur. Olahraganya, lah tarawih itu olahraga. Kok membaik? Sumutasihu, berpuasalah nih saya akan sehat. Makanya orang yang lulus Ramadan mesti berat badannya turun 2-5 kilo. Saya turun 4,5 kilo. Saya pertahankan. Tahun yang kemarin juga, tahun yang sekarang juga. Alhamdulillah saya sehat. Dan saya tidak takut makanan-makanan ini tidak takut. Semua syukuri, nikmati, batasi, imbangi, tambahi. Saya kemarin roadshow dari Batam, langsung Cilacap, Pontianak, Banjarmasin, Bali, langsung Bogor, kembali lagi Solo, Malang, terus lagi. Kemarin dari Madiun. Alhamdulillah. Waktu di Cilacap, di kilang minyak, semuanya. Begitu datang, Pak Agus makan sate, siap. Sate. Apalagi balibu, batibu itu kan enak ya. Kedua, malamnya, Pak Agus, sudah saya seafood. Wah, bermacam-macam seafood. Terus paginya motivasi, mau pulang gini siapkan duren bawor. Alhamdulillah. Sehat, menyenangkan semuanya. Kenapa? Mindsetnya sudah dirubah. Saya waktu itu kan kena COVID tuh. Bukan kena COVID, kena stres terus kena vaksin. 1-2 enggak masalah. Begitu ditembak Moderna, gelondong saya 2 hari. Tepar saya 2. Teman saya 3 hari, ada yang 5 hari. Lu vaksin apa yang dilemahkan aja kok gini. Saya tanya teman saya yang pernah kena, yang kritis itu. Ya apa rasanya kena COVID itu? Loh, kok baca Al-Quran berdiri? Tangan gini aja enggak bisa Pak Agus. Gini, enggak bisa. Aku kayak gini. Nah karena teman saya banyak. Koordinator relawan saya, Pak Agus, aku dodol gulai. Loh, iya tak? Piro sak piring? 20.000, kirimin 2 piring. Kirim 2 piring, seret. Taruh sini, saya perubah mindset saya. Ya Allah, tambah kesehatanku dengan gulai ini dan buang semua gulai yang ada, semua penyakit yang ada di tubuhku dengan gulai ini. Makan seret, langsung saya berdiri. Makanya mindset saya berubah bahwa gulai itu tidak meningkatkan kolesterol, tapi justru menambah imun saya. Akhirnya tiap hari nyonya saya membuatkan gulai terus, gulai sate. Alhamdulillah saya sehat. Karena mindsetnya sudah berubah. Jadi kalau sate itu dipegang, ya Allah tambah kesehatanku dengan sate ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan sate. Maka sel ini sudah menyiapkan untuk membuat sate ini tidak jadi kolesterol, tapi jadi energi untuk kita bisa beribadah dan berkarya. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi makannya enak. Tapi kalau dia ada pasang ring, kolesterol, diabetes, sik kedonyan, jadi sate itu dicekel ae. Ki opo nggo kolesterol iki ya. Jadi satenya utuh kolesterolnya naik terus sret. Akhirnya dia malu sama temennya, sate ini enggak dimakan tapi dimut ya. Karena hatinya masih kotor, pikirannya belum positif. Duren ya gitu. Saya kebetulan kemarin usia 60 tahun, ulang tahun, dikadoni saya sama nyonya saya, mau sangking. Mas, mau sangking mas. Alhamdulillah. Makan durian ya enak, ya Allah tambahi kesehatanku dengan durian ini. Karena mengandung serotonin untuk kreatif, inovatif. Lemaknya tak jenuh, untuk baik, untuk kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau orang yang penyakitan dan lain sebagainya, durian ini dilihat kok ini. Akhirnya diambu, tidak berani makan. Tersiksa dia hidup. Makanya hati harus bersih, pikiran harus positif, ucapan yang baik, action yang bermanfaat untuk orang lain. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Next. Ya ini ya, kalau pengen bebas stres dekat sama Allah, hati senang, jangan perfeksionis, mau minta maaf, mau memaafkan. Saya tidak gengsi dengan nyonya saya. Maafkan jeng mas yang salah sama anak saya, maafkan salah. Makin tua makin banyak dosa, bukan tambah benar. Tambah nurut anak saya. Tapi kalau sing gak iso, mati. Kemarin ada bapak-bapak mangkel sama mantunya, pasang ring. Lah mantu zaman dulu kalau saya sekolah kan ada pendidikan budi pekerti. Ada ustadz ngaji saben hari mesti ustadznya ngomong gini.
nek ketemu wong tua, mertua dan orang lebih tua, itu orang tuamu. Mesti jalannya gini. Otomatis. Kalau tidak ada pendidikan budi pekerti, tidak ada pendidikan akhlak, di depan orang tua melakukan ini. Lah bapaknya ini bekas pejabat yang semuanya dulu hormat semuanya. Duduk, seret, mantunya lewat, adik sing megal-megol ngene. Bapaknya mikir, iki tak kandani mantuku, gak tak kandani kok dengkule nang kene. Dipikir seret, kena serangan jantung, kik, pasang ring. Kenapa? Belum bisa memaafkan. Wal afina anin nas. Coba maafkan, tak maafkan mantu-mantu sekarang. Wong aku sudah diberi cucu. Cucu itu adalah untuk kebahagiaanku. Tidak ada masalah, ya. Makanya cucu saya 2 itu, wis bahagianya luar biasa. Sense of humor. Ada bapak-bapak yang penting gak tahu guyu, gak tahu ngejak guyon menteng, itu cepet mati, ya. Karena kortisolnya naik. Makanya ibu-ibu yang kreatif, orang yang cerdas itu biasanya humornya banyak. Menengai, perfeksionis, nek gak jantung ya kanker. Next. Nah, Ramadan berkualitas, iman, takwa, kemudian keluarnya mesti safe, sehat, akhlak, fitrah, emotional intelligence. Permasalahan adalah menjaga 11 bulan ke depan. Makanya kita harus self confident, ya. Jangan over confident. Next. Yang baik, yang sehat, mulia itu ada memaafkan, mengalah, mempermudah. Mengalah itu kenapa kok bagus? Allah janji. Kalau siapa yang salah dia ngalah, tak buatkan istana nanti di surga. Tapi dia benar, dia ngalah, maka istananya akan lebih hebat. Ya, gitu. Mempermudah, menolong dan membahagiakan. Next. Hai, bersyukur ya. Amat sedikit yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun, yang banyak mengeluh dan kikir. Next. Sehat fisik, jangan males olahraga. Olahraga yang bagus yang sesuai mood, tidak ikut-ikutan. Sekarang kan banyak ikut-ikutan. Goes kabeh. Enggak tahu genjot sepeda kok goes. Biasanya nyekel ulek-ulek. Akhirnya ada sepeda, arep munggah angel, gak iso. Wis tambah jelungup kabeh tambah. Yang sesuai, panjenengan seneng poco-poco ya poco-poco, seneng yoga ya yoga, seneng pimpong ya pimpong. Sesuai dengan moodnya, itu baru mengeluarkan endorfin. Sekarang kan usum-usuman, oh bosnya golf, melok tuku steak golf. Mau tambah melintir kabeh. Ya, apa? Panjenengan yang enak itu apa? Sesuai dengan moodnya. Ya, psikologis, jangan mikir yang berat. Bersyukur dan berbagi. Kemarin pasien saya tahu-tahu kankernya besar. Bu, mikir apa sampean itu? Mikir anakku bagus, gak kawin-kawin. Loh, ya Allah. Lapo ada dipikir dewe. Gitu ya Pak Agus ya. Begitu dia bisa, iya langsung. Sama ibu-ibu kemarin pusing terus, 77 tahun. Kenapa Bu kok nangis, kok pusing? Tulang belakang saya menyempit Pak Agus. Tulang belakang menyempit. Katanya dokter, bedah sarafnya bagaimana? Suruh operasi. Tolong nek orang tua, sudah tua jangan operasi. Kemarin senior saya operasi, akhirnya tambah komplikasi yang berat. Ojo operasi dulu, berat. Dampak dari narkosa itu berat. Kemarin akhirnya otaknya mengecil, harus pasang stent. Jadi stent itu bukan hanya di ginjal, bukan hanya di jantung, di otak ada. Jadi otaknya nyempit gini, terus dibenggang gini dipasang stent. Satu stent 200 juta. Ini rencananya sebelah kiri, sing kanan sudah ganti yang kiri. Makanya hati-hati, stres itu menurunkan semua sistem kekebalan tubuh. Kalau imun turun tandanya apa Bu? Bu, ibu-ibu apa? Kalau imun turun, gatel. Banyak kadang-kadang gatel di kaki, di tangan, itu imunnya sedang turun. Yang muncul adalah jamur. Yang kedua, tenggorokan seri, kadang-kadang menelan sakit, itu imunnya turun. Apalagi ada sariawan, jelas imunnya menurun. Tahu sariawan Bu? Stomatitis ya. Itu bukti bahwa nikmat kita sedang dicabut sama Allah. Orang sariawan enggak usah besar-besar, titik sak kecil tapi enggak bisa ngomong panjangan. Ala. Betul? Kalau sariawan maka minumnya jangan vitamin C, salah. Vitamin A. Enggak ngerti panjenengan. Vitamin A untuk epitelisasi. Kalau biasa gini vitamin C. Cuman vitamin C jangan yang 1000. Kalau 1000 ibu gampang mikir.
kena lambungnya, minumnya enggak banyak, mengendap jadi batu ginjal. Yang cari yang 500 tapi yang mengandung mineral. Vitamin itu 1% dibutuhkan tubuh, mineral itu 5%. Nah mineral itu yang terkait dengan sistem kekebalan tubuh dan yang mengatur metabolisme daripada sel. Kok bisa mineral Pak Agus? Keringat itu mineral. Betul? Makanya ibu kalau beli sego goreng, lihat yang jualan itu cedak ambek wajahnya apa enggak. Nek cedak ambek wajahnya ibu ngomong, Pak gak usah ditambahi garam. Kenapa? Keringetnya wis mlebu nang segone iki. Nek panjenengan tambahi garam tambah asin. Gitu loh. Jelas ya? Makanya panjenengan nek keringetan itu dilaten sik aja diandui. Asin. Kedua, ludah itu mineral. Kencing itu mineral. Berak itu mineral. Termasuk kalau kita pilek umbelen itu mineral. Jadi kalau panjang pilek umbelen ojo langsung dilap, dilaten sih. Asin. Makanya jangan alergi garam, tapi berlebihan garam itu tidak baik. Kelebihan gula tidak baik. Tapi jangan anti gula, levernya panjenengan kena. Sedang saja, tapi hatimu yang bersih itu yang utama. Tepuk tangan untuk kita. Makanya perbanyak istighfar, baca Al-Quran, bersedekah. Itu obat yang paling luar biasa untuk mendetoks hati kita. Jelas ya? Ada salah satu nikmat Allah yang banyak orang tidak mikirkan. Apa Bu? Dubur panjenengan bisa mengkeret. Dubur itu loh, silit. Itu mengkeret toh. Coba duburnya panjenengan mengo terus gitu. Tidak pernah mikirkan. Ketane buang air besar plung terus botol dewe ngono. Ada yang modal ini. Terus coba nek mengo terus, apa gak glontor terus? Ndak pernah mikir. Misalkan panjenengan ini. Dubure gak iso nutup. Bu, ayo rapat komite. Gak iso mencret. Jadi orang sehat itu 5 saluran harus terjaga. 1 keringat, jangan malas olahraga. Makanya sholat itu olahraga yang terbaik. Kedua, saluran kencing. Kencingnya panjenengan bermasalah, kemungkinan prostat, kemungkinan batu ginjal, kemungkinan batu kandung kemih. Bapak-bapak di atas 50 tahun, kencing kok nyandet-nyandet gini, hati-hati prostat. Makanya tambahi mineral. Lah mineral yang banyak pada apa? Air zam-zam. Air kelapa hijau, itu mineralnya tinggi, itu infus dari Allah itu. Makanya kalau ada putra-putri yang alergi telur, alergi udang, sedikit-sedikit kasih air degan hijau, kuat imunnya. Kalau ibu-ibu pakai degan hijau, yakin kulitnya halus, glowing lagi. Gak usah adek boto, adek opo barang. Ya, hatinya yang bersih, pikirannya positif, seringlah berwudu, banyak menolong orang sedekah, maka wajahnya glowing sendiri. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan banyak bersyukur. Ada ibu-ibu yang gak bersyukur. WA saya itu loh, Agus, alhamdulillah alisku wis tak kerik. Lah apa alis mbok kerik barang? Kan pemberian Allah wong ini untuk nahan air hujan supaya ndak masuk mata. Tambah dikerik, diganti semen, diganti apa ono sing spidol ta? Apa areng. Mencap. Begitu hujan malah ngene dek. Apa yang diberikan Allah kepada kita, itulah terbaik untuk kita. Tepuk tangan untuk kita. Kemarin ada ibu-ibu, enggak tahu irungnya apa, dioperasi habis 2 miliar. Malah bolongannya madem dukur. Tadi dia nek lunga-lunga maling ini. 2 miliar bayangkan. Jadi kita ini triliunan. Kemarin staf saya telinganya enggak bisa mendengar karena kena rubella. Tidak bisa mendengar. Pas mau halal bihalal cerita, Pak Gus ini anak saya yang baru saya belikan alat untuk telinga. Berapa Pak? 400 juta. Dia ngomong, aku beli Xenia. Mana Xeniamu? Itu tak masuk no telinganya anak saya. 400 juta di sini. Alatnya kecil. Terus dia cerita,
Pak Agus ini kalau onderdilnya rusak, persis seperti HP, harus diganti sesuai dengan zamannya. Berapa Pak? 170 juta. Terus saya tanya, 2 Pak yang dipasang, gak kuat Pak Agus. Kalau 2 800 juta. Pasien saya itu 1 hari pakai oksigen 2 minimal. Ada yang kemarin 6, 8. Saya tanya, Bu, oksigennya kok banyak tapi kan dijual. Takut telat Pak Agus. Jadi suaminya telat nggak pasang oksigen, mati, mati. Dia nyiapkan banyak. Lah 2 tabung ini 1 hari, itu 1 hari butuh 3,6 juta. Kalau saya kalikan 60 tahun, maka 100 miliar. Coba panjenengan, triliunan ini jangan main-main, jangan enak-enakan. Kita ada pertanggungjawaban ini. Makanya kita harus yang semangat. Semangat beribadah, beramal soleh, menolong orang, berkarya, banyak sekali. Ya, Pak jangan ditagih oksigen aja coba. Begitu pulang nanti, dok, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya utusan dari Allah, ingin narik rekening berapa liter oksigen yang panjenengan hirup mulai lahir sampai sekarang. Tidak usah anak, tidak usah rumah, tidak usah kendaraan, tidak usah siapa saja. Oksigen yang kamu hirup. Jawaban, mek gini dok panjang mana? Blek, wis mati ya. Gitu kok kita enak-enakan, gitu kita kok masih banyak musuh, gitu kita kok tidak sayang sama anak-anak kita, gitu kok tidak bisa mencintai suami istrinya. Saya begitu stres pandemi, apa langkah saya? Kan saya di rumah yang kecil, anak saya 3 sudah keluarga semuanya, saya hidup di rumah ukuran 5 kali 15 meter. Sholat bersama, jeng, ayo nyari sinar matahari pagi, yes. Terus sudah selesai keringetan, lampu mana? Nyapu, gantian. Dia nyapu, aku kesel mas, gantian. Terus ya apa ini? Supaya kita bahagia, stres semuanya. Ya sambil kursi aja, depan. Terus kudang-kudangan dewe aja, tak dingduk. Po ami-ami, belalang, kupu-kupu. Siapa yang mau bahagiakan? Informasinya, innalillahi. Wah ini gilirannya kene mari ngono. Betul, pernah ngalami seperti itu. Sekarang kita alhamdulillah. Yuk kita baca hamdalah 3 kali yuk. Alhamdulillah. Next. Penyakit yang menghantui asam lambung, jantung, stroke, diabetes mellitus, kanker, Parkinson, keder. Ini penyakit 60, 70 tahun, 80 tahun. Betul? Teman saya kemarin 40 tahun kerja di pabrik kapal. Jemput saya. Turun dari mobil, keder tangan. Loh, mas, apa keder tangan? Bojoku kuwereng bagus. Langsung saya ngomong, ijolno ae mas, lapo? Ijolno sing 20-an. Lah sampean sing kerja, sampean tanganmu keder. Naudzubillah min dzalik. Makanya saya sama istri saya, ojo ngatur aku pemimpin. Tapi ngasih masukan silahkan. Ayo kita ngobrol sing enak. Sekarang saya dibebaskan mau goes, mau ke kebun. Saya kan cocok tanam sekarang duren, kelengkeng, kemarin ibu-ibu lansia. Panen duren, panen pepaya. Tak beberkan tiker gitu. Bebas, saya pemimpin ini. Kemarin saya waktu di BIN, wakilnya Teddy Laksmana itu pangkat 3. Begitu saya datang, saya dirangkul. Saya kan mau dijemput tuh. Kalau yang kemarin dari Makobrimob minta motivasi dari saya. Kemarin tak jemput di Surabaya, gak usah. Sampai bandara aja aku jemput. Begitu di bandara turun dari pesawat, intelnya sudah ada 10 kabar. Terus saya dikarangkul sama Pak Teddy itu. Pak Agus, aku titip ya Pak Agus ya. Tolong ibu-ibu ini kongon bersyukur Pak Agus. Siap Pak. Pak Teddy itu badannya besar tinggi. Pikiran saya, ibunya lebih gede. Pikiranku. Terus saya tanya-tanya, Bu Teddy itu yang mana? Itu loh Pak Agus. Orang itu cilik, cemet. Cilik, orangnya cilik. Terus saya tanya, Pak, Bu Teddy itu tah, sing cilik. Iya Pak Agus, tapi aku bintang 4. Aku 3, DE 4. Aku nek HP-an ini mek 2 kata tok. Enggak. Enggak akeh-akeh. Komandan langsung ini. Enggak. Saya kalau enggak nuruti ini komandanku ini,
Di rumah ini wis piring ngelayang kabeh wis. Ya, dapur itu ndak ada tikus tapi gemblodak. Apa gak ndredeg tak? Jantungan. Berarti matine gak ketembak, ngenes, stres. Makanya Bu, ibu-ibu pengen masuk surga kan 3 tok. Sholatnya bagus, puasa di bulan Ramadan, taat sama suami. Kenapa kok banyak di neraka? Karena tidak bisa menjaga. Terlalu banyak komentar. Makanya otaknya cemet, kabeh dikomentari. Nah semua dipikir. Anak dipikir, PKK dipikir, pengajian dipikir, Lombok ya dipikir. Jadi ini ada ibu-ibu melakukannya kok alon, tambah mendek. Ini stres ini. Kalau bapak-bapak stres itu gampang, rambutnya putih merotol, wis iku stres. Next. Warning, alarm. Aku enggak pernah kencing malam. Sekarang setelah pandemi kok kencing malam 2-3 kali. Stres diabetikum. Kemarin saya dijemput orang pajak. Mas, sampean diabetes ya? Kok tahu Pak Agus? Iya, saya tanya. Berapa HbA1 SIM? 10 Pak Agus. Turunkan sampai di bawah 6,5. Kalau enggak gitu kamu terjadi komplikasi. Sik muda soalnya. Komplikasinya, diabetes yang bahaya komplikasinya. Di otak stroke, di mata buta. Ya, di jantung sudden death. Mati mendadak. Orang diabetes risiko mati mendadak. Karena orang normal itu sarafnya itu terasa. Jadi nyeri dada seret terasa. Nah, diabetes enggak. Mati sarafnya. Begitu serangan seret langsung mati. Itu bahaya diabetes. Nah, diabetes itu biasanya itu tadi 3, emosional, makan amburadul, males olahraga. Makanya panjenengan obat yang paling ampuh untuk menghindarkan penyakit-penyakit degeneratif yang berat bagaimana? Setelah makan jalan 15 menit. Pokok panjenengan habis makan langsung subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, kesehatan dari Allah, disyukuri maka akan ditambah. Ada suara yang cukup didengarkan dirinya sendiri dan ada gerakan motorik. Untuk apa? Latihan sakaratul maut. Kalau orang sakaratul maut sulit menyebut nama Allah kalau tidak terbiasa. Saya ada kanker liver. Wah, prekoma ini. Sebentar lagi koma. Anaknya saya panggil. Mas, bapaknya dampingono. Suruh nyebut. Nggak mungkin tidak pernah penjit, tidak pernah zikir, tidak pernah nyebut nama Allah. Ya, nyebut. Kaget ayah, seret, sate. Ternyata dia jualan sate. Karena terbiasa ngomongkan sate kan mesti gini. Sate. Muncul pada waktu sakaratul maut. Demikian juga ibu-ibu, sing isine arisan, cicilan tok. Pada waktu sakaratul maut, Bu nyebut kurang loro aku, kurang telu. Muncul kebiasaan saben hari, ya. Nah, next. Jadi saluran sehat itu saluran lancar, buang air kecil, pori-pori kulit, buang kencing, buang berak, buang kentut. Berapa orang yang kentut dia bersyukur? Coba metu yes, alhamdulillah jarang. Begitu yes menengai. Malah koncone gerumbul-gerumbul dilewatinya rasakno. Tahu makanan yang mengandung gas? Apa? Jagung, pete, simbukan, jengkol, nangka, obes. Harus tahu, ya. Kemarin ada ibu-ibu, Pak Agus aku mau umroh Pak Agus. Lu bagus Bu, selamat ya. Tapi ada masalah Pak Agus. Apa? Saya ini ngentutan Pak Agus. Ya lapor sama Allah Bu, supaya ususnya panjenengan normal. Ojo lapor ini ya Allah, saya mau umroh, mau tawaf ya Allah. Tolong ngentut saya di stop ya Allah. Tambah sakit semuanya. Ojo di stop, berikan usus saya normal, maka akan normal. Buang lendir, saluran, napas. Makanya banyak minum air hangat. Itu sebagai mukolitik, ya. Next. Vitamin D, ya. Mineral ini penting. FMB ini untuk kecerdasan otak. Saya punya pasien. Pak Agus, anakku lho gak iso belajar Pak Agus. Wes sume kae. Ya, ibunya yang sabar. Tambah ono ini, Fit My Brain. Mineral isinya ini, ya. Terus lapor. Gimana Bu putranya?
Putraku ndak mau tidur sebelum menyelesaikan PR-nya. Sip. Terus sekarang bagaimana? Sekarang juara kelas Pak Agus. Ini pialanya dibawa. Untuk bapak-bapak Fit My Brain ini mencegah stroke, ya, mencegah cemet otaknya. Suplemen, tambahan, tambah darah boleh, apapun boleh. Imunomodulator yang seneng wedang uwuh, yang katanya wedang sampah, ya, wedang sampah itu bagus itu. Wedang jahe apa? Saya dulu senengannya temulawak. Karena temulawak itu meninggi liver kita. Ya, ibu-ibu saya anjurkan temulawak sama kunir putih. Ya, kalau ada yang mau. Antioksidan. Penyebab sakit itu adalah stres oksidatif. Banyak dari pikiran, kelelahan dan makanan. Tambahi antioksidan. Ini super oksidan dismutase. Selnya akan kuat semuanya. Tidak ada lelah. Ini anti stres namanya. Coba dilihat di Shopee. Ada namanya SOD, super oksidan dismutase. Ini panjenengan sehat, tidak ada capek, selnya kuat. Saya 1 hari sekali. Jangan lupa minum air ya, 2 sampai 2,5 liter. Next. Nah, tugas saya seperti ini melayani, makanya servinya champion. Next. Ini pasien-pasien saya yang saya tangani. Next. Cepat, handal, akurat, mampu dipercaya, perhatian. Next. Saya dikabari pasien dengan ini ya. Anak-anak dengan kankernya di pundaknya. Terus dia sudah lemes. Ibunya nangis, bu ojo nangis bu, kayak no aku ae wis. Aku kan sehat. Jadi pasien-pasien di tempat saya ini, ibu jangan repot, biar saya yang repot, karena saya sehat. Makanya kasih susu. Obat-obatan di BPJS tidak ada, kita urunan. Kalau anaknya tidak bisa sekolah, kita nyekolahkan. Ya. Kemudian anaknya tak kasih obat, tidur, next. Dia berdiri. Dek, kamu pengen mu apa? Senengmu apa? Game Pak Agus, tuku pulsa. Pokok kamu harus gembira terus, supaya imunmu terjaga. Saya tanya, kamu berani operasi? Berani Pak Agus, tak siap no ya? Oke, ya next. Tak siapkan operasinya, next. Akhirnya dia operasi, lancar, next. Dia seneng, sujud syukur, ya next. Anak ini pinter ngaji, next. Akhirnya dia bisa sekolah kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, next. Jadi bekerja dengan tangan itu baik, bekerja dengan tangan pikiran jauh lebih baik, tapi bekerja dengan tangan, pikiran, dan hati akan menghasilkan yang terbaik seperti sekolah kreatif ini. Tepuk tangan. Next. Saya kembangkan sekarang service of happiness. Next. Pasien ini, Pak Andreas, ini seorang pendeta dengan kondrosarkum, kanker ganas di dadanya. Kalau dia kumat mesti pingsan dia. Terus dikonsulkan ahli sel, dokter, dia diginikan, Pak, usiamu nggak sampai April 2021. Kemudian dia ke paliatif, ketemu sama saya dan staf-staf saya. September 2022, Pak Andreas ada keluhan enggak? Enggak ada Pak Agus, terima kasih teman-teman luar biasa. Dan sebagainya. Resep saya itu enggak ada Bu, diklaimkan di apotek semuanya. Resep saya itu mesti ada tambahan, istighfar, tahajud, zikir, baca Al-Quran, sedekah. Itu diklaimkan di apotek Kimia Farma, wongnya nonton tok ini. Oh boy. Nulis saya di kertas resep, tapi ngongkone istighfar. Oh sini, ya, Pak ada keluhan? Tidak ada. Sampai ulang tahun ya Pak ya. Sabar, aku tak melayu nang Holland. Kita beli roti, kita makan bersama. Islam itu indah, Islam itu spektakuler, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita. Tidak seneng musuh-musuhan, rangkuli semuanya. Salut dia. Ya, kok ada teman-teman paliatif seperti ini? Kita punya 22 anak asuh. Ada tak dokter-dokter yang punya mikirkan pasiennya sampai kita ini seperti keluarga. Kalau nerangkan itu sampai jelas. Pak dokter ini caranya bagaimana? Oh begini. Ibu kalau tidak jelas ini HP saya. Ibu kontak saya. Kalau ada hasil-hasil lab saya di WA. Banyak orang berilmu tapi tidak mau nerangkan. Ingat, edukasi adalah investasi akhirat yang luar biasa. Kesedihan terbesar adalah ketidaktahuan. Kebahagiaan terbesar adalah memberikan informasi, pengetahuan kepada orang lain. Dan itu amalan utama di dunia. Tepuk tangan untuk bunda-bunda dan ayah serta ustadz-ustadzahnya ini luar biasa. Yang penting harus ikhlas. Ikhlas itu tidak ingin dipuji, tidak takut dimaki. Hanya mencari ridho ilahi Rabbi. Makanya pesan ibu saya, ojo seneng dipuji manusia. Ojo seneng digonggong. Allah ridho ndak dengan kelakuanmu itu. Jadi saya dipuji, oh Pak Agus hebat ya. Enggak, biasa. Tapi aku takut, nangis terus. Makanya saya selalu
husnudzon kepada Allah, tapi suudzon kepada diri saya. Saya masih banyak kurang, saya harus belajar lagi. Saya harus banyak menularkan ilmu saya ke teman-teman yang kalau dia sukses sendiri, banyak itu semu. Dia harus mensukseskan orang lain. Kalau dia bahagia sendiri, itu dia semu Mas Ian. Dia harus bisa membahagiakan orang lain. Ingat itu, ya. Ini, ya. Next. Jadi tidak usah takut mati. Dia ngobrol sampai sekarang kemarin. Loh Pak, sehat? Ya, foto mana? Tidak usah takut mati. Di dunia tidak ada yang pasti. Mati adalah pasti. Cuman kapan, di mana, kita tidak tahu. Betul? Bisa panjenengan dulu baru saya bisa, atau saya terakhir panjenengan dulu ya bisa ya. Next. Ini staff-staff saya. Next. Kalau ada gedung gambarnya kupu-kupu itu kantor saya. Ini. Apa artinya kupu-kupu? Hidup itu indah. Tapi kalau kena kanker, dia rapuh. Tapi saya terangkan seperti keluarga saya sendiri. Kan banyak orang yang tidak mau nerangkan. Dokter ini cara minum obatnya bagaimana? Ya wocon, niku lah ono tulisannya sih. BPJS kok takon naik. Next. Ini. Staff saya semua. Next. SDM yang sukses bahagia tidak cukup IQ. Gelarnya banyak. Profesor, doktor, BKIA, KMS, BKKBN. Tapi ngamuan. Siskamling barang ngamuan. Itu apa? Di mata dia tinggi, tapi di mata Allah paling rendah. Lebih tinggi adalah emotional quotient. Dia gak gampang tersinggung, gak gampang marah. Lebih tinggi dia selalu ingat pada Allah. Dia selalu bersyukur. Lebih tinggi lagi activity quotient. Ustadz-ustadahnya, bagian administrasi, pokok yang berkarya itu tinggi nilainya. Tapi yang tertinggi adalah social intelligence, kepeduliannya. Next. Makanya putri-putri Indonesia pengen dekat dengan saya. Ya, ini kalau satu ini namanya syaiton, kalau banyak ini syaitoni rojim, goda iman, iman kuat, Imron nggak kuat. Next, tidak cukup cerdas, cantik, dia pengen motivasi dari saya, bagaimana empati, bagaimana peduli, bagaimana melayani sepenuh hati, tidak mudah itu. Makanya next dia sampai terharu, sampai nangis. Nah ini yang naksir saya ini yang. Saya sama dia sama-sama pengennya ya. Saya pengen mendekat, dia pengen menjauh. Next. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang mental kita harus wellness terus. Senang terus ya. Bagaimana caranya? Stres dikelola. Pekerjaan era digital. Di kantor ada kaum kolonial 50 tahun ke atas, ada yang milenial. Betul? Seperti saya dipaksa digital, ya ngeluh gak karu-karuan. Anak saya yang dosen IT. Anak saya lulusan ITS terbaik, IT ya, sekarang dosen IT. Saya enggak maksakan. Jadi kalau ada di kantor, ada bapak-bapak 50 tahun dipaksa untuk IT, madepi komputer, tahu-tahu seliut, terus ingat lagi. Itu awal dari stroke. Namanya TIA, Transient Ischemic Attack. Orang ini harus cepat dibawa ke klinik, diperiksa kolesterolnya, tensinya, ada diabetes atau enggak. Tapi anak-anak yang 20-30 tahun, rumahnya kebetulan Sidoarjo, kantornya di Surabaya, subuh wis berangkat, ngadepi komputer, tahu-tahu seliut, terus ingat lagi. Itu bukan gejala stroke, tapi belum sarapan. Makanya jangan bawa ke klinik, bawa ke warung, diajak makan pecel, rawon, minum kopi, waras. Kenapa? Asupan ke otaknya kurang. Makanya kita harus tahu ciri-cirinya. Seperti orang, stres atau enggak. Perut yang normal, itu mesti kerucuk-kerucuk-kerucuk, hilang, kerucuk-kerucuk-kerucuk-kerucuk. Nah ini ibu-ibu tak periksa kerucuk-kerucuk-kerucuk, kerucuk-kerucuk-kerucuk, ya stres lah. Kerucuk-kerucuk-kerucuk, kerucuk-kerucuk-kerucuk, bret-bret-bret, mencret jelas. Next. Seringlah sadar, scoring dan mapping. Ngaca. Bagaimana 3 pilar saya? Kepada Allah sudah dicintai, kepada sesama masih ada musuh, masih ada ndak enak dengan orang lain, jangan sampai ada musuh 1 orang pun. Musuh 1 terlalu banyak, teman 1000 kurang. Baik-baiklah dengan semua orang. Panjenengan ini loh ucapannya baik dengan orang, saulan gak masak belas. Ibu-ibu ngomong, Bu, anu gini-gini, aku setuju sama idenya. Sip, oke. Besok dikirimi lontong pecel. Ya, satunya lagi, Bu, ada anu, aku mendukung. Fight.
saya dikirimi bakso. Karena positif terus, saulan gak masak belas, langsung dikirimi aja. Jadi rumah saya itu tidak berhenti dari kiriman. Pak Gus, duriannya sudah saya taruh di teras, sak karung. Pak Gus, apokatnya loh, Pak Gus jangan lupa di pintu. Kemarin dari Mojokerto, Pak Gus aku panen melon, sudah ada utusan ke sana. Oke, Pak Gus ayam kodoke Pak Gus kita kirim, sapa sing trimo dan lain sebagainya. Terus wis. Sing bejaya tangga-tanggaku, wong kakean apa dipangan di dom ae. Komunitas lansia, saya punya komunitas anak muda, komunitas goes dan lain sebagainya. Lalu saya dikasih mana-mana dikasih kaos apa Lacoste, ya Lacoste, tas Lacoste. Kemarin baru datang tas 2. Mas tasnya kok apik teko sapa? Ya karo ibu-ibu ngekeki aku. Wis tak dongakno barokah cepet umroh dan haji kabeh. Sing ngasih-ngasih saya. Kenapa? Positif. Coba panjenengan gak iso angel, ngawur, ruwet. Ya ndak ada rezeki ini. Mapping. Positifku apa, negatifku apa? Aku dikasih wajah yang sempurna, cantik. Jangan enak-enakan. Biasanya hatimu sensi, sombong kamu. Itu yang dibenahi. Kalau ada wajah yang cantik, mesti hatinya enggak begitu bagus. Ada bapak-bapak yang ganteng, biasanya suka selingkuh. Itu sudah pasangannya seperti itu. Jarang seperti saya, seperti Pak Yono, seperti ganteng terus hatinya api, itu jarang sekali. Ya, saya dulu SMA 5 itu banyak yang naksir sudah. Tapi saya enggak. No. Syaiton. Introspeksi diri, next, terus. Imun kuat ya, mau belajar action. Pengen sukses juga hanya 3, tekun, tabah, tawakal. Enggak pinter tapi tekun, jadi dia. Saya itu enggak pinter, teman saya ada yang jenius, tapi ngeremehkan, dek. Saya enggak pinter, tapi saya senang belajar terus. Makanya ibu jangan, harus tahu bakatnya anak. Anak sejak kecil seneng gambar. Oh, kemungkinan arai arsitek. Ibu pengen dokter, kayak Pak Agus ngono iku lho, dok. Dia itu gambar, dokter itu harus baca. Anaknya stres, ibu melok stres. Bingung. Lah anaknya karena pendidikan agamanya bagus, takwa sama Allah, taat sama Rasul, birrul walidain. Aku timbangan ngene wis manut bundae. Manut bunda masuk kedokteran, padahal senengane gambar. Di kedokteran masuk wong pinter. Begitu lulus, bunda aku sudah lulus, ini ijazahnya, ini stetoskopnya, sekarang bunda sing praktek. Kapok kon. Makanya anak saya 3-3-nya enggak ada yang jadi dokter. Satu dosen IT, kedua chef. Lulus SI UNER, ada master chef. Pak, sekolah no itu Pak. Loh, kamu mau? Iya, seneng masak aku. Lulus chef. SI UNER, bajunya chef. Saya kalau nganterkan beli peso di Hartono itu. Keren deh. Sekarang masak. Besok mau jualan buat waffle lopo gitu loh. Ya, besok mau saya pasarkan di ID. Besok saya pagi ke ID Malang Raya. Wah, enak, dicek sama manajer saya. Manajer saya itu ada bagian testernya. Ya apa Pak? Premium bagus. Sticknya. Kamu chef banyak itu, chef itu banyak itu. Kamu harus punya brand. Nah, kamu enggak punya brand enggak bisa. Gitu Pak. Iya, brandmu apa? Tolong perdalam stick and snack. Langsung melejit deh. Dia kan buat stick, ayamnya ditunggoni, betul-betul yang bagus. Terus masaknya itu harus tanek betul. Supaya bumbunya merasuk, supaya enak. Premium, fokus deh. Ya, gitu. Makanya kita nomor 1 introspeksi diri, terus mengeluarkan bakat kita. Ya, saya dulu sekolahnya enggak pinter. Biasa. Saya kan dokter teladan, dokter kesehatan lingkungan terbaik di Indonesia. Saya pernah dikasih Bappenas 1,5 juta. Saya kembangkan menjadi 600 juta. Yang berat itu second line, third line, itu berat. Saya nyari generasi penerus ini berat. Makanya sampai 60 tahun ini saya sekolah lagi. Bukan saya mau gaya-gayaan. Saya mengajak adik-adik ini loh, supaya pengganti saya nanti loh. Saya kan 5 tahun lagi pensiun. Saya sekarang 60, 65 pensiun. Tapi penggantinya paliatif nanti siapa yang bisa meneruskan seperti ini. Makanya saya kuliah lagi ya, ikut lagi. Tapi berat, otaknya nggak kuat. Ya, makanya saya dodolan rujak cingur. Ya, lambe lah rujak cingur. Rujak cingur ya, gitu. Jadi
Sekolah saya Bu nilainya hanya 9, 10, 9, 10, 9, 10. Tidak pernah sampai 13, 15, tidak pernah. Serakah itu ya. Jadilah problem solver, jangan troublemaker. Orang yang problem solver bagaimana caranya? Cirinya. Kalau ibu-ibu rujaan, mesti dia WA. WA-an, Bu Iku, WA-an. Kita rindu dengan dia, rindu dengan motivasinya, rindu dengan kebijakannya. Dia wise. Tidak pernah menjudge orang, salah kamu, salah, tidak pernah. Dia seperti enak, itu dicari. Nah kalau troublemaker, gak usah nonton wajahnya, ketok kudungit tok ae. Sliver ngono. Lu wong iku rek buyar. Jajanmu dilekno. Mbok kumpul maneh yo jam 11 yo. Yo ayo buyar. Males lihat orang. Kenapa? Troublemaker deh. Mesti garakno ruwet, garakno menyalahkan orang dan lain sebagainya. Itu. Nah, bagaimana caranya ngetes panjangan problem solver apa troublemaker? Kalau ada orang ngomong-ngomong jalan panjangan lewat, mesti dipanggil, "Mbak, aku ada masalah." Ya apa iki enake? Problem solver dia. Makanya dirindukan. Kalau sedang orang problem solver, enggak usah cari pekerjaan. Orang antri. Sampai ngomong gini, halal bihalal. Sapa menjarai? Nek gak pagos aku gak gelem. Kenapa? Ya ini tadi, tidak nuturi, tapi membangkitkan semangat kita. Brand saya 3, kesehatan, semangat, dan spiritual. Next. Yuk kita happy, jangan alergi kritik. Orang yang mengkritik kita berarti orang itu masih cinta kepada kita. Kita sudah kena kritikan yang hebat dari Allah, pandemi. Itu kritikan yang luar biasa. Jangan sensi lagi, yuk kita sepenuh hati. Maintenance-nya, semoga kita sukses menikmati, mudah-mudahan bisa mewujudkan mimpi dan cita-cita daripada sekolah kreatif ini. Matur nuwun, itu yang bisa saya sampaikan. Sukses untuk panjenengan semuanya. Mohon maaf kalau ada yang menyinggung dan lain sebagainya. Tapi kita harus change, harus berubah. No change, no chance. You change, you will. You can change, you will success. Hatinya dirubah, mindsetnya dirubah, actionnya harus dirubah. Matur nuwun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.